Pada video kali ini akan membahas mengenai uji chi-square. Jadi chi-square disebut juga dengan chi kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Soal yang pertama, suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan sumber air minum dengan kejadian diare pada balita yang ada di desa X. Pertama-tama menentukan hipotesis. Untuk H0, tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare. H1, ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare. Selanjutnya perhitungan. Sebelumnya dibuat tabel, di mana tabel tersebut berisi data-data yang telah didapatkan. Pada perhitungan, ditentukan nilai observasi, nilai ekspektasi, nilai chi kuadrat hitung, dan nilai chi kuadrat tabel. Pertama-tama menentukan nilai observasi dan nilai ekspektasi. Untuk nilai observasi pertama, yaitu 17, bisa dilihat pada tabel. Nilai ekspektasinya yaitu jumlah baris pada nilai observasi pertama yaitu 46 dikali dengan jumlah kolom pada nilai observasi yang pertama yaitu 36 dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu 72 sehingga didapatkan hasil yaitu 23. Hal yang sama dilakukan untuk menentukan nilai observasi selanjutnya sampai pada nilai observasi yang keempat dengan nilai observasi yaitu 7 dan nilai ekspektasinya yaitu 26 dikali 36 dibagi dengan 72 dan didapatkan hasil nilai ekspektasinya yaitu 13. Selanjutnya menentukan nilai chi kuadrat hitung dengan menggunakan rumus chi kuadrat sama dengan sigma OI dikurangi EI yang kemudian dikuadratkan dibagi dengan EI untuk I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian nilai observasi dan nilai ekspektasi yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam rumus tersebut, kemudian dilakukan perhitungan sehingga didapatkan hasil untuk chi kuadrat hitung sama dengan 8,67. Selanjutnya menentukan chi kuadrat tabel pada taraf nyata atau alfa 0,05 dan karena tabel yang digunakan 2 kali 2 maka nilai DF-nya yaitu 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dan bisa dilihat pada tabel pada alfa 0,05 dan pada DF1 hasilnya yaitu 3,841 sehingga chi kuadrat tabel adalah 3,841. Selanjutnya keputusan statistik. Untuk chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel yaitu 8,67 lebih besar dari 3,841 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare. Selanjutnya, soal yang kedua, suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada kaitan antara keadaan ekonomi seseorang dengan tingkat pendidikannya. Pertama-tama menentukan hipotesis. Untuk H0 tidak ada kaitan antara keadaan ekonomi seseorang dengan pendidikannya dan untuk H1 ada kaitan antara keadaan ekonomi seseorang dengan pendidikannya. Perhitungan. Sebelumnya data yang telah ada dimasukkan di dalam tabel yang sudah tersedia ini. Tabel ini adalah tabel 2 kali 5. Selanjutnya menentukan nilai observasi dan nilai ekspektasi. Untuk nilai observasi yang pertama yaitu 10 bisa dilihat pada tabel. Nilai ekspektasinya yaitu total baris pada nilai observasi yang pertama yaitu 15 dikali dengan total kolom pada nilai observasi yang pertama yaitu 51 dibagi dengan total keseluruhan yaitu 135 dan didapatkan hasil yaitu 5,67. Dilakukan hal yang sama sampai mendapatkan nilai observasi yang ke-10, di mana untuk nilai observasi yang ke-10 yaitu 23, dan untuk nilai ekspektasinya yaitu 25 dikali 84 dibagi 135, dan didapatkan hasil yaitu 15,56.
Selanjutnya, menentukan nilai C kuadrat hitung dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan sigma OI dikurangi EI yang kemudian dikuadratkan dibagi dengan EI untuk I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian, nilai-nilai observasi dan nilai ekspektasi yang telah didapatkan dimasukkan di rumus tersebut dan setelah dilakukan perhitungan, didapat nilai C kuadrat hitung yaitu 28,85. Selanjutnya, menentukan C kuadrat tabel pada taraf nyata atau alfa 0,05. Karena tabel yang digunakan 2 kali 5, maka nilai DF-nya sama dengan 2 kurang 1 dikali 5 kurang 1 sama dengan 4, dan bisa dilihat pada tabel untuk alfa 0,05 dan DF 4 didapatkan hasil yaitu 9,49, sehingga C kuadrat tabelnya yaitu 9,49. Selanjutnya, keputusan statistik untuk C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, yaitu 28,85 lebih besar dari 9,49, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada kaitan yang signifikan antara keadaan ekonomi seseorang dengan tingkat pendidikannya.